Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari beberapa anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami diduga tersangkut masalah korupsi. Jadi saya ini sumber saya dari YouTube. Jadi banyak anggota kami ini Komisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami termasuk organisasi sakit hati ini kepada pemerintah Jokowi karena kinerjanya tidak baik. Ada yang dugaan tersangkut melakukan perbuatan korupsi, antara lain katanya Din Samsudin sebagai ketua aksi pernah terima uang dari Siti Badila dan mantan Menteri Kesehatan terkait dengan proyek Alkes, dan uang itu katanya sudah digunakan untuk kepentingan apa saya kurang jelas, tetapi sumbernya itu adalah dari Badila. Jadi yang saya lihat di samping itu juga ada namanya anggotanya Said Didu. Ini pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BUMN dan beberapa komisaris utama di dalam perusahaan negara. Dan katanya dia pernah menerima uang dari beberapa pengusaha, ada yang 30 juta, ada yang 60 juta, ada yang 40 juta, dan semuanya kalau di total katanya lebih 100 juta juga. Jadi saya lihat MS Kaban diduga pernah korupsi pada saat menjabat menteri. Nilainya hampir katanya 40.000 dolar. Apakah 40.000 dolar proyeknya saya kurang jelas. Dan polisi tidak berani bertindak. Hanya kasusnya tidak diselesaikan dengan baik. Hilang begitu saja masalahnya itu. Akhirnya saya lihat beberapa anggota daripada kami ini, Komisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini, ada beberapa orang tersangkut daripada perbuatan korupsi ini. Dan ini saya lihat, padahal Komisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini katanya dasarnya moral. Bagaimana dia dasarnya moral? Sedangkan pimpinannya saja tidak bermoral dan beberapa anggotanya tidak bermoral, pernah melakukan menerima uang sebagai uang korupsi dari pihak lain dan tidak diselesaikan sampai ke pengadilan. Itulah masalahnya. Jadi harapan saya Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itulah sebagai panglima. Makanya perlu menegakkan hukum itu sebagai persamaan hak di depan hukum. Equality before the law. Jadi siapapun agar kasusnya tersebut dibongkar. Siapapun orangnya, kasusnya harus dibongkar demi persamaan hak di depan hukum. Kalau memang dia melakukan perbuatan kejahatan, korupsi seperti Din Samsudin, Said Didu, dan juga MS Kaban ini, ya harus dibongkar kasusnya tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Agar biar penyidik nanti yang melakukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1921 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi di sini harus ditindak secara tegas. Karena tindak pidana korupsi ini sanksinya adalah bisa hukuman mati seumur hidup dan juga hukuman maksimal 20 tahun. Jadi pemerintah Jokowi harus berani bertindak, harus tegas bertindak. Jangan sampai memberikan ada anggota kami ini ada dugaan korupsi tetapi tidak diusut. Ini sama juga dengan diskriminatif. Tidak ada persamaan hak di depan hukum. Jadi harapan saya supaya pemerintah bertindak tegas mengungkap kasus tersebut. Dalam hal ini sebagai penegak hukumnya adalah kiranya agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK supaya turun tangan memeriksanya dan mengambil alih perkara itu dan menyelesaikan perkaranya itu sampai ke pengadilan. Bagaimana nanti putusannya tergantung daripada hakim. Apakah dia
dihukum mati, apakah seumur hidup, apakah 20 tahun, 10 tahun, itu terserah putusan hakim. Hakimlah nanti yang berwenang menjatuhkan putusan tuntun. Tetapi KPK secara awal harus turun menangani perkara tersebut. Dan dia sebagai lembaga independen harus bertindak secara tegas tanpa ada pandang bulu siapapun. Dan dia harus tegas melaksanakan tugasnya KPK tersebut. Jangan sampai dihimbau-himbau dan bertindak secara tegas. Kalau memang KPK sudah mengetahui masalah tersebut, karena ini delik biasa, ada atau tidak ada pengaduan dari masyarakat, kalau KPK mengetahui ada kasus tersebut, KPK dapat bertindak secara langsung. Tidak perlu ada laporan dari masyarakat. Dan KPK harus bertindak secara tegas, karena ini adalah delik umum. Delik umum itu prinsipnya melindungi semua kepentingan masyarakat. Baik, apa saja yang masuk dalam delik umum ini? Yaitu perkara pidana dalam arti perkara pembunuhan, pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Ini termasuk delik umum. Ada atau tidak ada laporan dari masyarakat masalah tersebut. Kalau KPK mengetahui ada masalah tersebut, KPK dapat bertindak sendiri dan nanti dia memproses masalahnya sampai ke pengadilan, dan pengadilan nanti yang menjatuhkan hukumannya sesuai dengan kewenangan hakim, sesuai dengan perbuatan. Sekian dan terima kasih.